Kepercayaan adalah hal yang paling mahal. Jadi, di manga ini itu nyeritain Eiji, seorang siswa SMA yang terbilang sangat biasa aja dan sederhana. Tapi dia punya pacar yang cantik, mirip kayak idol, populer di sekolahnya. Dan pacarnya itu adalah teman masa kecilnya. Namanya Miyuki. Buat seseorang yang sadar bahwa dirinya itu biasa, punya pacar kayak idol itu adalah sebuah keberuntungan kan? Itulah yang selalu dirasakan Eiji. Dia selalu merasa bersyukur sampai suatu hari, tanpa sengaja, dia melihat pacarnya jalan bareng sama cowok lain. Kaget itu udah terpampang jelas di wajah mereka ketika ketemu. Dan tiba-tiba selingkuhannya Miyuki memukul Eiji sampai dia itu terpental, bre. Namanya Kondo, kakak kelasnya. Dan dengan entengnya, dia nuduh Eiji selingkuh dan stalker ke mereka. Bahkan, Kondo suruh Miyuki jujur ke Eiji kalau hubungan di antara mereka itu karena terpaksa. Sampai ngumbar fakta Eiji yang membosankan. Bikin jijik yang mana perkataan ini itu Miyuki sampaikan ke selingkuhannya waktu tidur bareng. Jujur, ini keterlaluan. Dan ketika Miyuki masang ekspresi yang khawatir ke selingkuhannya, dia disuruh pilih Eiji atau putus sama dia. Sambil mengemis, Miyuki justru memilih selingkuhannya. Sampai ngomong kalau dia nggak bisa hidup tanpanya. Udahlah dipukul, dituduh selingkuh, stalker, disenyum rendah sama selingkuhannya. Dan Miyuki justru ngerendahin Eiji juga karena lebih memilih selingkuhannya. Sebelum mereka pergi, Miyuki juga meminta buat jangan pernah ngajak ngobrol dia lagi waktu di sekolah. Sejak kejadian itu, kebahagiaannya selama ini Eiji miliki sirna seketika. Melihat kenyataan bahwa Miyuki selama ini cuman bertahan di hubungan mereka karena rasa terpaksa. Sedangkan Eiji dengan polosnya terus menganggap dirinya adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Keluarganya yang melihat pun merasa khawatir dengannya. Dan sayangnya, neraka ini masih belum berakhir. Karena ketika Eiji berangkat sekolah dan ketemu sama Miyuki, sahabatnya dengan perkataannya yang kasar mengusir Eiji dari hadapannya. Gak berhenti di situ aja. Ketika di rumah, HP Eiji dibanjiri pesan kasar, hinaan, celaan, karena ternyata sejak kejadian waktu itu dia menjadi bahan fitnah satu sekolah. Dia dituduh selingkuh dan stalker menjijikkan. Kondisi ini selalu Eiji alami setiap harinya. Ketika dia membela dirinya sendiri pun percuma. Karena sahabatnya Miyuki ngomong ke dia kalau Miyuki gak mungkin berbohong. Apalagi Kondo Senpai juga mengatakan hal yang sama. Dua orang terpopuler di sekolah mengatakan hal yang sama. Jadi gak ada celah bagi Eiji untuk membela dirinya. Di klub ekstrakurikulernya pun dikabari mendadak libur hari itu. Padahal ketika dia sampai di depan ruangannya, justru klubnya gak libur dan ngomongin Eiji di belakangnya. Mau mengadu ke guru wali kelasnya, sayangnya tanpa sengaja Eiji mendengar wali kelasnya ngomong kalau dia akan membela Miyuki karena dia adalah siswa yang berprestasi. Dan puncak penghinaan yang dia alami selama di sekolah adalah penghinaan tentang pekerjaan keluarganya sebagai pemilik kedai restoran. Ketika pulang sekolah, berbeda dengan dunia di luar sana. Rumah selalu menyambut Eiji dengan senyuman. Ibunya dan kakaknya nggak pernah menunjukkan seberapa lelah mereka bekerja. Mereka selalu bilang kalau Eiji nggak perlu memikirkan mereka, cukup fokus sekolah aja. Kadang memang begitulah keluarga. Mereka memilih menyembunyikan rasa lelahnya, khawatirnya, hanya supaya orang yang mereka sayangi bisa tetap tersenyum. Dan saat melihat senyuman mereka, Eiji sadar kalau menyerah bukan lagi sebuah pilihan. Di lain sisi, di balik entengnya Miyuki melukai perasaan Eiji sejak kejadian waktu itu, justru Miyuki menunjukkan perasaan bersalahnya sekarang. Ketika Eiji dibully, Miyuki sempat pengen menangis dan gak tega ke Eiji. Susah tidur juga setiap harinya. Well, karena di balik ini semua, awalnya hubungan Eiji sama Miyuki itu baik-baik aja. Tapi karena Eiji sama Miyuki itu polos,
Hampir nggak ada kemajuan dalam hubungan mereka, hingga suatu harinya, temannya ngenalin Kondo Senpai, kakak kelasnya yang ganteng, jago olahraga, dan ace sepak bola. Di situ Miyuki menemukan sesuatu hal yang berbeda dari Eiji. Kondo lebih berani, berkarisma, hingga akhirnya ciuman pertama Miyuki pun dia serahkan buat Kondo, dan parahnya lagi, sampai tidur bareng bre. Dikala Miyuki udah serahkan semua hal berharganya, ternyata Miyuki masih belum berpaling ke Eiji. Dan karena hal ini, sewaktu Miyuki sama Kondo habis tidur bareng, Kondo terang-terangan ke Miyuki kalau dia mau minta putus karena mau main sama cewek-cewek lainnya. Sejak kejadian ini, Miyuki menyesal. Apalagi penyesalan ini dia murni sadari karena egonya yang pengen punya cowok selain Eiji. Wah, ini cewek sakitnya nggak main-main. Pada akhirnya, Eiji tidak sanggup bertahan ketika pembuliannya semakin menjadi ke dia. Satu kelas semakin terang-terangan mengecap dia sebagai tukang selingkuh, diketawain dan direndahin oleh Kondo Senpai yang ngerasa bahwa Eiji emang seorang pecundang. Ketua klub ekstrakurikulernya pun mengusir dia. Di tengah-tengah frustasi dan perasaan hancur yang perlahan memakan mental kehidupannya, Eiji memutuskan untuk berniat mengakhiri hidupnya. Ketika dia sampai di gedung atap sekolah, justru seseorang yang tidak pernah dia kenal dan sangka juga ingin melakukan hal yang serupa dengannya. Namanya adalah Ichijo Ai, adik kelasnya yang dicap sebagai jenius di kelasnya. Dan di antara banyaknya orang yang mencela dan mempercayai rumor buruk Eiji, Ichijo justru menolak buat percaya. Yang mana bagi Eiji, ini adalah sebuah berkah yang dia terima selama ini. Ketika Ichijo mengusir Eiji karena dia berniat bunuh diri, justru Eiji melarangnya, bahkan menghentikan perbuatan Ichijo. Karena baginya, menolong seseorang itu nggak butuh alasan. Dan tiba-tiba, Eiji justru mengajak Ichijo bolos sekolah dan ngedate bareng. Well, ini agak absurd. Tapi, perkataan ini emang keluar bukan tanpa alasan, melainkan sebuah cara pelarian bagi Eiji yang sudah tidak tahu lagi kemana arahnya untuk pergi dari kenyataan pahit ini. Dan ironisnya, dua orang yang kehilangan alasan untuk hidup justru dipertemukan untuk menjadi alasan hidup bagi satu sama lain. Karena terkadang yang menyelamatkan hidup seseorang bukanlah orang yang paling kuat, melainkan orang yang sama-sama pernah hampir menyerah karena saling merasakan perihnya luka yang sama. Dan pertemuan di antara mereka kini memberikan lembaran baru bagi kisah mereka di tengah kehidupan sekolah yang terus mengasingkan mereka. Tanpa sadar, keduanya telah menemukan alasan untuk saling menguatkan. Kadang, satu pertemuan yang tidak pernah kita rencanakan justru mampu mengubah arah hidup kita selamanya. Karena pada akhirnya, setiap orang hanya butuh satu tempat untuk pulang. Meski tempat itu hanyalah seseorang yang berkata, "Aku percaya sama kamu." Di kelas, Miyuki menunggu kedatangan Eiji dengan perasaan bersalahnya. Karena Miyuki baru merasa bersalah ketika Kondo udah mulai membuangnya. Dan secara kebetulan, Miyuki justru melihat Eiji gandengan tangan dengan Ichijo yang lagi bolos kelas. Di lain sisi, perlahan-lahan apa yang menimpa Eiji juga mulai terbongkar. Takayanagi selaku wali kelasnya ketika tahu kalau Eiji nggak hadir di kelasnya, apalagi saat dia melihat mejanya Eiji terlihat bekas coretan hinaan, cacian yang menimpanya, membuat wali kelasnya merasa ada yang janggal. Setelah mendapat kabar bahwa Eiji ke UKS, di tengah perjalanan, justru Takayanagi bertemu dengan suster UKS yang lagi panik mencari Eiji yang tiba-tiba menghilang. Di sini wali kelasnya baru sadar bahwa menghilangnya Eiji semata-mata bukan karena sakit, tapi karena apa yang sedang dia alami. Wali kelasnya mulai mengadakan investigasi dan rapat darurat. Tapi sebelum itu, di depan seluruh siswa kelasnya, wali kelasnya menyampaikan kekesalan dan tegurannya kepada siswa kelasnya yang secara sengaja merusak properti sekolah berupa meja milik Eiji. Ditambah meja itu udah dicoreti dengan hinaan dan celaan, membuat Takayanagi itu merasa perbuatan siswa kelasnya udah melampaui batas. Apalagi ketika coretan itu adalah tuduhan yang nggak berdasar, kemudian menjadi fitnah dan pembulian.
Dari sini, ketika rapat dihadiri kepala dan wakil kepala sekolah, juga ketua komite, membahas tentang apa yang selama ini menimpa Eiji, dan rapat darurat ini nggak main-main, karena mereka serius memperhatikan dan menginvestigasi penyebab Eiji yang menghilang. Kepala sekolahnya pun juga meminta agar bagaimanapun caranya, mereka akan melindungi Eiji mulai sekarang. Karena kalau Eiji sampai bolos, bahkan keluar sekolah, itu akan menjadi kegagalan mereka sebagai guru. Mencerminkan tanggung jawab ya teman-teman. Kembali lagi ke Eiji sama Ichijo. Ternyata Ichijo itu menerima ajakan Eiji waktu mereka sebelumnya berniat bunuh diri buat bolos sekolah hari itu. Mereka kemudian pergi ke kedai restorannya milik Eiji, yang mana ketika ibunya tahu kalau Eiji membawa adik kelasnya Ichijo, benar-benar bikin ibu sama kakaknya itu kaget. Apalagi Ichijo itu kan cantik sama imut ya. Jadi ibunya ngerasa antusias sendiri sama Ichijo. Di kedai restoran Eiji ini, mereka menghabiskan waktu bersama, mencicipi masakan kedai restorannya Eiji yang membuat Ichijo takjub sama rasa masakannya yang enak bre. Tapi di balik perasaannya yang mulai tenang, Ichijo masih belum bisa berpaling dengan rasa keputusasaan dalam dirinya, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia masih pantas untuk hidup. Karena ketika Ichijo merasa siap untuk bunuh diri, justru Eiji menyelamatkannya di saat itu juga. Hal ini membuat tekadnya menjadi goyah. Mendengar ini, Eiji terus terang tidak tahu apa yang sedang Ichijo alami. Tapi satu hal yang ingin Ichijo mengerti, bahwa kehadiran Ichijo telah menyelamatkan Eiji. Bahkan ketika kamu merasa dirimu tidak berharga, bisa jadi justru kamu adalah alasan seseorang masih memilih untuk bertahan. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukanlah seberapa berharganya kita di mata banyak orang, melainkan seberapa berarti kehadiran kita bagi seseorang. Tanpa sadar, Ichijo juga telah menjadi seseorang yang berharga bagi Eiji. Sewaktu Ichijo sama Eiji itu bareng tadi, ternyata diam-diam Miyuki mengikutinya dari belakang bre. Satu yang dia pikir, dia mau mendapatkan kembali kebahagiaan masa depan bersama Eiji. Dan sewaktu lihat Ichijo pulang dari kedai restoran Eiji, Miyuki justru emosi karena lihat tatapan Ichijo yang mulai menaruh perasaannya ke Eiji. Karena dia merasa kalau yang berhak jatuh cinta ke Eiji itu cuma dia. Wah, udah gila nih cewek. Dan tanpa sadar, tiba-tiba Miyuki itu ketahuan sama ibunya Eiji. Miyuki dengan keadaan grogi sambil agak panik, belum sempat ngomong langsung dikatain ibunya Eiji kalau dia seharusnya udah nggak perlu akrab lagi sama orang tuanya Miyuki. Ketika Miyuki bertingkah polos apa maksud perkataannya, ibunya Eiji langsung emosi dan menyuruh Miyuki mengaca ke dirinya sendiri. Karena ibunya tahu kalau Miyuki selama ini itu selingkuh. Awalnya ibunya tahu hal ini itu waktu nggak sengaja melihat Miyuki jalan bareng sama cowok lain. Dan ibunya ngira kalau hubungan Eiji sama Miyuki udah berpisah secara baik-baik. Tapi kenyataannya ketika melihat ekspresi Eiji saat ulang tahun, feeling seorang ibu itu nggak pernah salah ya teman-teman. Ibunya itu langsung tahu kalau Miyuki ternyata selingkuh dari Eiji. Dari sini, ibunya Eiji benar-benar marah sama perbuatan Miyuki ke anaknya. Bagi ibunya, cinta itu memang bebas, tapi setiap orang itu tidak punya hak untuk menginjakkan perasaan tulus orang lain. Jadi, mulai sekarang, ibunya Eiji nggak sudi buat melihat wajah Miyuki di depannya kembali. Hati seorang ibu mana yang tega melihat putranya diselingkuhi sama pasangannya sendiri. Dan mulai detik itu juga, ibunya nggak mau anaknya bersanding lagi dengan Miyuki. Bahkan saking bencinya ibunya Eiji ke Miyuki, dia meminta buat Miyuki pergi dari halaman kedai restorannya secepatnya. Karena itu bisa mengganggu bisnisnya. Selamat tinggal. Pada akhirnya, Miyuki pulang ke rumah masih terselimuti perasaan bersalahnya. Lucunya, setelah apa yang telah dia perbuat selama ini ke Eiji, sama sekalipun dia nggak mengatakan yang sebenarnya ke ibunya. Sehingga ibunya masih menganggap kalau hubungan mereka itu baik-baik aja. Miyuki telah mengkhianati Eiji, mengkhianati dirinya sendiri, juga mengkhianati ibunya sendiri.
Ironisnya, setelah apa yang telah dia perbuat selama ini, bingung bagaimana cara memperbaiki ini semuanya, Miyuki malah lebih memilih lari dari kenyataan. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan untuk menjadi cewek kotor sampai akhir. Ironis ya, setiap manusia itu memang punya kesempatan untuk mengakui kesalahannya. Tapi ternyata tidak semua orang punya keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Di lain sisi, Eiji mulai kembali menemukan harapan hidupnya bersama dengan Ichijo. Meski terkadang mendapat tatapan tajam dari teman-teman sekolahnya, kehadiran Ichijo baginya membuat Eiji merasa bahwa dia masih bisa bergantung dan percaya ke orang lain. Ketika di sekolah pun, yang semula ketika dia membuka lokernya seperti membuka traumanya, sekarang mulai perlahan sirna. Karena Eiji sekarang mulai mendapat perhatian serius dan dijaga sama guru-guru sekolahnya. Khususnya Takayanagi, wali kelasnya yang merasa sangat bertanggung jawab apa yang menimpa Eiji. Dengan dorongan dan motivasi dari Takayanagi Sensei, Eiji mulai berani cerita tentang apa yang sebenarnya dia alami. Bagaimana cerita awalnya sampai siapa aja pelaku yang membuat Eiji itu sampai kayak gini. Sementara itu, Miyuki yang udah putus asa merasa rela kalau dia semakin dirusak sama Kondo. Karena baginya, dia sudah nggak punya lagi tempat untuk pulang kecuali Kondo Senpai. Dan justru inilah yang sangat diinginkan sama Kondo. Melihat para targetnya rusak, terperdaya, putus asa karena perbuatan dia. Begitu Miyuki benar-benar hancur, Kondo akan mencari mangsa lain. Cuman ketika dia dapat kabar dari temannya kalau Eiji sekarang bareng sama Ichijo, membuat dia emosi bre. Karena dulu Kondo sempat ngajak Ichijo buat ngedate, tapi ditolak mentah-mentah. Dari sini dia pengen balas dendam buat nunjukin perbedaan kasta antara dia sama Eiji. Buset bang jago. Dan kalau kamu mengira balas dendam Kondo akan lancar, mungkin itu enggak ya. Karena Takayanagi Sensei sendiri udah mulai bergerak menginterogasi para siswa yang membuat Eiji sampai depresi. Mulai dari bawahannya Kondo, Miyuki, dan terakhir adalah Kondo itu sendiri. Mereka semua mengira akan selamat karena tidak ada bukti yang kuat. Tapi sayangnya, cara pembelaan mereka di mata Takayanagi Sensei itu semua sama. Seolah-olah udah diatur sedemikian rupa, biar nggak ketahuan. Dan Kondo nggak mengerti bahwa kesombongannya ketika meremehkan Takayanagi Sensei karena berhasil selamat dari interogasinya, justru itu adalah jebakan yang akan mengantarkan Kondo ke lubang yang dia gali sendiri. Itulah chapter 1-10 dari manga ini. Well, banyak banget ya pesan moral yang bisa kita dapat. Tapi yang menarik adalah kesalahan itu nggak selalu menghancurkan hidup seseorang ya teman-teman. Yang menghancurkan adalah ketika seseorang terus menolak mengakuinya, terus berlari. Padahal semakin kita berlari, semakin sulit pula jalan untuk kembali. Tegakkanlah tubuhmu, hadapi konsekuensi yang kamu buat sendiri. Dan untuk kelanjutannya, mari kita tunggu chapter terbarunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.